jongkok berdiri, semua orang padu turut gembira menurut suara irama gambar. Selamat datang di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang atau yang disingkat DPKAD merupakan salah satu dinas dari bagian pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Suatu dinas yang berfungsi sebagai SKPD, SKPKD atau PPKD, dan sekaligus sebagai BUD, sangat berpotensi dalam mengelola keuangan, memiliki 232 pegawai, terdiri dari 228 PNS dan 4 TPHN. Sesuai SOTK DPKAD, memiliki 7 bidang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Akuntansi, Bidang PLL, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan UPPD Kas Daerah. Adapun visi, misi, serta kebijakan DPKAD adalah sebagai berikut. Sambil menari, jongkok berdiri, semua orang padu turut gembira menurut suara irama gambar. Sekretariat DPKAD mempunyai 3 subbagian, antara lain subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan evaluasi. Hati tertarik. Sekretariat mempunyai tugas sehari-hari menerima data, inventory, surat keluar, dan sekaligus sebagai pintu gerbang DPKAD juga melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin. Selain itu, pelayanan pengajuan pencairan dana bantuan hibah dan bansos yang harus dilampiri dengan kelengkapan persyaratan administrasi harus penuh. Bidang pajak daerah mempunyai 3 seksi, antara lain seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan, dan seksi penagihan. Dalam rangka peningkatan PAD, maka kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi perlu ditingkatkan, termasuk membuka pos-pos pelayanan PBB di 4 wilayah dan didukung 2 unit mobil online PBB untuk melayani masyarakat yang belum terjangkau sarana perbankan. Selain itu, juga didukung dengan kegiatan pemeriksaan pajak hotel maupun penungguan hotel, pemeriksaan pajak restoran, dan juga pajak hiburan. Juga didukung dengan kegiatan Pekan Panutan PBB dan juga kegiatan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi, serta melaksanakan sistem online PBB bekerja sama dengan Bank Mandiri, BTN, BNI, dan Bank Jateng
dan juga sistem host to host bekerja sama dengan BRI. Bidang aset daerah mempunyai 3 seksi antara lain seksi administrasi aset, seksi pengamanan aset, dan seksi penilaian aset. Sesuai tupoksi dalam rangka mengamankan aset, melakukan penelusuran aset, sensus, pensertifikasian aset daerah, juga penyediaan jaminan barang milik daerah, termasuk asuransi gedung maupun kendaraan. Bidang akuntansi mempunyai 3 seksi antara lain seksi analisa, seksi pelaporan keuangan, seksi penatausahaan keuangan. Sesuai tupoksi bidang akuntansi, menyusun laporan keuangan pemerintah Kota Semarang berbasis equal dan mengacu pada payung hukumnya, dimulai dari implementasinya. Bagaimana latar belakang menari kian kemari, jalan berlenggang sungguh. Baik, bagaimana latar belakang reformasi keuangan daerah? Gambang Semarang sambil Kemudian, bagaimana sejarah penerapan accrual basis? Dimulai dari tahun 2001. turut gembira menurut suara Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bersukaria kelak tertawa semua orang sayang. tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang sambil menari jongkok berdiri. serta tahun 2010 sampai dengan sekarang. Turut gembira menurut suara irama gambang. Strategi implementasi akuntansi berbasis equal. Strategi pengembangan sumber daya, penerapan sistem berbasis equal dari faktor dukungan regulasi, Empat menari kian kemari, jalan berlenggang sungguh jenaka. strategi pengembangan sumber daya penerapan sistem berbasis equal dari faktor sistem informasi akuntansi, sambil menari jongkok berdiri semua orang. strategi pengembangan sumber daya penerapan sistem berbasis equal dari faktor sumber daya manusia, Menurut suara irama gambang. teknis penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Semarang berbasis equal, Semua orang sayang, hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang. basis akuntansi. Pada saat muncul PP 24 tahun 2005, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Semarang adalah LRA,
arus kas, surplus defisit, dan neraca. Dan dengan berjalannya waktu, terbitlah PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Maka laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah Kota Semarang berjumlah menjadi 7 jenis laporan keuangan, yaitu LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, TALK, atau catatan atas laporan keuangan. Sungguh jenaka tari mereka Gambang Semarang, sambil menari jongkok berdiri semua orang. Contoh jurnal standar akuntansi berbasis accrual. Turut gembira menurut suara irama gambang, bersukaria gelak tertawa semua orang sayang. Alhamdulillah, hasil opini BPK untuk laporan keuangan pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2012 adalah WCP, wajar tanpa pengecualian. Hal ini berkat dukungan dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, KFAP, akademisi, perguruan tinggi swasta, maupun dukungan dari perguruan tinggi negeri. Sebagai pemerintah daerah yang satu-satunya di Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis accrual, maka LSP JBK Pratama bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang yang didanai dari sumber dana pemerintah Swiss dalam rangka reformasi manajemen keuangan publik, maka bisa menyelenggarakan program pelatihan dan on-the-job training mengenai pengenalan dan praktek penyusunan laporan keuangan berbasis accrual, dan pelatihan ini sudah dilaksanakan oleh bidang akuntansi DPKAD Kota Semarang sejak tahun 2012 dan sudah diikuti oleh 60 pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten di Indonesia. Sungguh jenaka tari mereka Gambang Semarang, sambil menari Bidang perimbangan lain-lain pendapatan daerah semua mempunyai 3 seksi, antara lain seksi bagi hasil pajak, seksi pinjaman dan lain-lain pendapatan, seksi bagi hasil bukan pajak. Sesuai tupoksinya, maka kegiatan yang mendukung antara lain koordinasi, monitoring, dan evaluasi dana bantuan keuangan ataupun bagi hasil dari provinsi, serta mengelola DAU dan DAK dan dana bidang anggaran mempunyai 3 seksi, antara lain seksi penyusunan anggaran, seksi perencanaan anggaran, serta seksi administrasi anggaran. Sesuai tupoksi, merencanakan dan menyusun anggaran pemerintah Kota Semarang. jongkok berdiri semua orang hati, turut gembira menurut suara irama gambang. Bidang perbendaharaan mempunyai 3 seksi, antara lain seksi belanja gaji, seksi belanja non gaji, dan seksi verifikasi dan evaluasi. Sesuai tupoksi,
melaksanakan proses pencairan SP2D baik GU, PU, UP maupun LS. Selain itu juga didukung dengan kegiatan pengelolaan sistem penggajian PNS dan pertanggungjawaban laporan SKPD se-Kota Semarang. Kas daerah dipimpin oleh Kepala UPPD Kas Daerah. UPPD Kas Daerah tentunya melaksanakan transaksi pembayaran uang melalui kasir, dilengkapi dengan 6 loket pembayaran, juga dilengkapi dengan customer service dengan ruang tunggu yang representatif. Inilah sekilas realisasi anggaran DPKAD Kota Semarang tahun 2013. Realisasi pendapatan tahun 2013. Bersukaria, kelak tertawa, semua orang sayang. Hati tertarik, gerak-gerik si tukang kendang. Sambil menari, jongkok berdiri, semua orang aduh turut gembira. Realisasi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung tahun 2013. Selain itu, DPKAD juga memiliki kegiatan ekstra, yaitu korps musik atau korsik, paduan suara Mita Laras, dan band DPKAD. Sambil menari, jongkok berdiri, semua orang serta partisipasi mengikuti pameran SKPD. turut gembira menurut suara irama gambang. Bersukaria, kelak tertawa, semua orang sayang. Sebagai pegawai DPKAD, tentunya tidak lepas dari kewajiban untuk mengikuti apel pagi setiap harinya. Selain kegiatan ekstra, DPKAD juga melakukan kegiatan sosial, di mana setiap hari Jumat minggu kedua melakukan kegiatan sosial Anjang Sana ke Panti Asuhan bersama keluarga besar Dharma Wanita Persatuan DPKAD Kota Semarang. Demikian paparan selayang pandang DPKAD Kota Semarang. Kami atas nama Kepala DPKAD Kota Semarang, Bapak Ayudi Mariana, SHMM, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian kemari, jalan